Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horor. Di video kali ini ada sebuah cerita horor dengan judul Ritual Kenduri. Tahun 2000 merupakan tahun milenium atau tahun di mana semua kemajuan zaman dimulai di negara kita. Media sosial mulai mengambil peran penting bagi beberapa orang untuk kebutuhannya masing-masing. Akan tetapi, semua itu tidak berlaku pada Dwi, seorang gadis yang tinggal di desa yang terbilang jauh dari keramaian kota dan minimnya informasi tentang dunia teknologi. Dwi tinggal di pelosok desa yang amat sepi di Jawa Tengah. Dan di desa tersebut masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat serta budaya di tempat kami tinggal, dan itu dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah ritual kenduri atau persembahan untuk para leluhur atas nikmat yang telah diberi sebagai rasa syukur dan rasa terima kasih. Di tahun tersebut, ajaran agama Islam mulai merangsek pesat. Memang sudah dari zaman nenek moyang kami. Namun, di tahun ini kemajuannya sangat berbeda, dan kaum Hawa di tempat kami mulai menyadari tentang hukum menggunakan hijab atau kerudung yang memang diharuskan untuk dipakai oleh wanita yang beragama Islam. Para alim ulama sudah mulai menciarkan tentang agama Islam di tempat-tempat yang belum terjamah, termasuk desa kami. Pada suatu malam, beberapa warga sedang berkumpul dan melakukan kegiatan pengajian rutin yang diadakan di surau yang telah dibangun atas kerjasama warga dan pemerintah setempat. Seseorang yang dituai dan dianggap guru di desa kami sedang berceramah mengenai hukumnya menutup aurat, kemusyrikan, dan juga hal-hal yang bersifat untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah yang dilantangkan oleh seorang ustadz yang bernama Fahri belum sepenuhnya diindahkan oleh para warga yang ada di sana. Namun berangsurnya waktu, para warga dan juga sesepuh mulai menyadari bahwa yang selama ini mereka lakukan itu adalah musyrik atau menyekutukan Allah. Pada suatu hari warga kampung tengah sibuk karena beberapa hari ke depan bertepatan dengan adanya ritual kenduri atau istilah orang Jawa kepungan, di mana ritual tersebut diharuskan untuk menyembelih seekor ayam untuk persembahan. Semua berkumpul di sumber mata air yang telah dikeramatkan oleh para sesepuh desa kami. Bukannya melakukan penyembelihan hewan dan dijadikan persembahan termasuk musyrik ya? Iya ya, ini kan yang dimaksud oleh Ustadz Fahri. Sambut Dwi membenarkan ucapan sahabatnya itu. Semua warga telah ramai membicarakan tentang ritual tersebut, dan ini menjadi perbincangan yang amat serius. Akhirnya para sesepuh di desa kami memutuskan untuk meniadakan ritual kenduri. Selama bertahun-tahun, ritual itu selalu ada di desa kami. Namun baru kali ini, desa kami tidak mengadakan ritual tersebut. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak ada keanehan seperti yang ditakutkan dan semua warga tetap menjalani kegiatan seperti biasanya. Namun, masalah itu mulai datang di saat beberapa warga tengah berkumpul di posis kampling. "Pak Muh, iku apa yo?" ungkap Burhan memecahkan perbincangan malam itu. Loh, dari mana asalnya dan mau kemana? Ada yang tidak beres nih, ucap Pak Muh, membuat beberapa warga yang berada di sana menjadi panik. Mereka berhamburan keluar dari posis kampling dan melihat sebuah bola api yang berukuran besar melintasi desa kami. Bola api tersebut melayang dari arah timur menuju ke barat, seperti terbawa oleh angin, dan tiba-tiba bola api tersebut jatuh tepat berada di salah satu rumah warga. Serta disusul suara dentuman yang cukup keras, namun terdengar sangat jauh. Sementara di lain tempat, "Dwi, kok kamu belum tidur?" "Belum, Bu. Aku belum mengantuk." Suara dentuman terdengar dari kejauhan. "Itu suara apa, Bu?"
Tanya Dwi pada ibunya. Ah, paling suara petasan. Sudah, kamu jangan tidur malam-malam. Besok kamu bisa kesiangan, ungkap Surtinah menenangkan anaknya yang terlihat panik. Dwi tengah sibuk mengerjakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan malam itu juga. Karena esok hari, pekerjaan rumah tersebut harus dikumpulkan. Konsentrasi Dwi tiba-tiba saja terusik oleh suara isak tangis seorang wanita di malam itu. Tapi Dwi tidak tahu siapa dan dari mana asal suara tangisan tersebut. Dwi segera menutup bukunya dan memasang telinganya lebar-lebar. Suara rintihan tersebut jelas sekali terdengar dan seperti sedang mengelilingi rumahnya. Bu, Bu, di luar seperti ada orang menangis. Dwi takut, teriak Dwi memanggil-manggil ibunya. Seketika bulu kuduk Dwi meremang, ketakutan mulai menghantui pikirannya. Akhirnya, Dwi memutuskan untuk menutupi seluruh tubuhnya, menggunakan selimut dan segera pergi tidur dalam ketakutan. Dwi berharap dapat tertidur dengan cepat, namun tangisan wanita itu terus saja terdengar dan menambah ketakutan di dalam dirinya. Pada keesokan harinya, warga melakukan kegiatan berkebun seperti biasanya. Kejadian semalam telah tersebar luas dari mulut ke mulut. Mereka membicarakan tentang bola api yang dilihat warga, serta mendengar suara tangisan wanita di malam harinya. Saat itu langit mulai meredup. Saatnya para warga kembali ke rumah mereka masing-masing. Matahari yang sangat gagah dengan sinarnya yang terang, kini mulai menghilang dan digantikan sinar rembulan. Tiba-tiba, ketenangan desa kami terusik oleh teriakan dari Bu Wati. Pak, Pak, Iwan kenapa, Pak? Teriak Bu Wati dengan khawatir dan bercampur tangis. Aku nggak tahu, Bu. Uang tadi masih bantu Bapak di ladang. Kepanikan terjadi pada keluarga Pak Ahmad dan Ibu Wati. Anaknya, yang bernama Iwan, tiba-tiba saja sakit dan tidak sadarkan diri. Tubuh laki-laki itu sangat panas dan sangat tidak wajar. Sempat mendapatkan pertolongan, namun sayang, nyawa Iwan tidak bisa diselamatkan. Teriakan Bu Wati membuat warga kampung berkumpul dan melihat apa yang sedang terjadi. Setelah itu para warga segera membantu keluarga Pak Ahmad dan Bu Wati untuk memakamkan jenazah Iwan. Tidak ada yang tahu tentang kematiannya. Mereka hanya mengira jika ini adalah sebuah takdir. Kesedihan sedang dirasakan oleh keluarga Pak Ahmad. Malam harinya diadakan pengajian di rumah Pak Ahmad untuk mendoakan almarhum Iwan. Dan pengajian tersebut diadakan selama 3 hari berturut-turut. 2 hari setelah Iwan dimakamkan, ketika pengajian di rumah Pak Ahmad selesai, warga segera pulang ke rumah. Di dalam perjalanan menuju ke rumah, Dwi kembali mendengar suara tangis seorang wanita malam itu. Suara tangisan itu membuat bulu kuduk berdiri. Dwi yang mendengar hal itu kembali ketakutan, membuat Dwi dan beberapa temannya berlarian. Keesokan harinya, warga kembali dikejutkan oleh berita tentang kematian Mbah Sabto. Mbah Sabto dikenal sebagai sesepuh atau orang yang dituakan di desa tersebut. Mbah Sabto meregang nyawa di atas ranjang lusuhnya. Malam itu, jenazah Mbah Sabto berhasil dimakamkan. Dalam 3 hari, sudah ada 2 orang yang meninggal dunia. Lagi-lagi, warga hanya menganggap itu semua adalah takdir Tuhan. Namun setelah itu, ada 1 orang wanita yang kembali meninggal dunia dan dengan ciri-ciri yang sama dengan kematian sebelumnya. Tak berhenti sampai di situ. Selama beberapa hari ke depan, warga seperti mendapatkan teror dari seorang wanita dengan tangisan yang mengelilingi desa. Di saat matahari mulai meredupkan sinarnya, dimulai dari sinilah warga mulai resah di waktu malam. 4 orang warga sedang berkumpul untuk melakukan siskampling seperti biasanya. Kabar tentang meninggalnya beberapa orang warga secara mendadak membuat ketakutan tersendiri.
Di saat mereka sedang berkeliling kampung dan melewati mata air yang dulu sering dijadikan ritual kenduri, salah satu warga melihat sosok penampakan makhluk hitam besar tengah mengangkangi mereka berempat. Sontak penampakan tersebut membuat histeris warga yang berjaga malam itu dan mereka berlari tunggang langgang. Sementara di tempat yang berbeda, di hari yang sama dan sudah masuk tengah malam, tidak ada satupun orang yang berani keluar rumah, dan tangisan wanita tersebut selalu datang meneror warga. Pada keesokan harinya, warga desa kembali dikejutkan oleh berita kematian seorang wanita, salah satu penduduk desa tersebut secara mendadak. Ketakutan menyelimuti seisi desa tersebut, dan ketika malam hari tiba, warga desa kembali mendengar wanita yang sedang menangis mengelilingi desa, dan di hari berikutnya dipastikan akan ada salah satu warga yang meninggal dunia. Kejadian ini berlangsung cukup lama, dan kejadian ini terjadi setelah ditiadakannya ritual kenduri tersebut. Total korban yang meninggal dunia menjadi 7 orang, dan semuanya memiliki ciri-ciri yang sama persis dari korban-korban sebelumnya. Kemudian para warga serta sesepuh desa tersebut mendatangi tetua adat atau seorang paranormal untuk menanyakan perihal kejadian yang menimpa desa mereka. "Sebenarnya apa yang sedang terjadi, Mbah?" tanya salah satu warga. "Apa yang kalian lakukan itu telah membuat penghuni mata air keramat itu marah, dan dia meminta tumbal atas kesalahan kalian," ucap paranormal itu. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" "Kalian harus tetap mengadakan ritual kenduri tersebut dengan adat istiadat yang telah diberikan kepada kalian secara turun-temurun. Paham?" tegas paranormal tersebut dengan nada tinggi. Setelah itu, warga sepakat untuk melakukan kembali ritual kenduri, dan setelahnya, desa kami tak lagi mendapatkan teror tangisan wanita, dan tidak ada lagi korban yang meninggal tidak wajar sampai hari ini. Demikianlah cerita horor tentang ritual kenduri. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.